Ibnu Hazm Az-Zahiri dari mazhab Zahiriyah mengatakan, ittafaqu ala anna halqal lihyah muthlatun la yajuz. Para ulama telah sepakat bahwasanya mencukur habis jenggot, ini kalimatnya halq. Ini kita harus tahu mana tempatnya ijma ulama yang tidak boleh, mana yang masih khilafiyah agar kita bedakan. Yang di sini disebutkan para ulama, ijma ulama mencukur habis jenggot tidak boleh, termasuk muthlah. Ya. Ini perkataan Ibnu Hazm menukil ijma dalam kitabnya Maratibul Ijma. Ya, Imam Ibnu Hazm punya kitab judulnya Maratibul Ijma, menyebutkan ijma para ulama. Beliau mengatakan ulama telah sepakat mencukur habis, menggundul jenggot termasuk muslah, tidak diperbolehkan. Ini dari mazhab Zahiri. Ibnu Taimiyah dari mazhab Maliki mengatakan, yahrumu halqul lihyati lil ahadithi sahihah wa lam yubihu ahadun. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, diharamkan mencukur gundul jenggot karena hadis-hadis yang sahih melarang akan hal tersebut dan tidak seorang ulama pun yang membolehkannya. Membolehkan mencukur habis apa? Jenggot. Al-Ala'i dari mazhab Hanafi, beliau mengatakan, innal akhdha minal lihya dunal qabdah kama yaf'aluhu ba'dul magharibah wa mukhannathatur rijal lam yubihu ahadun. Sungguhnya memotong jenggot di bawah genggaman. Jadi kalau mencukur jenggot di bawah genggaman, apa namanya? Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama membolehkan. Yang tidak boleh di atas apa? Genggaman. Kalau lebih panjang dari genggaman dicukur di sini, masih ada ulama yang membolehkan. Jadi, adapun kalau di sebelum genggaman maka tidak diperbolehkan. Jadi genggamannya begini ya, bukan begini. Ada orang genggaman, gimana genggamannya ini Bang? Ah, clear, begini maksudnya. Ya. Atau begini di bawah tengah, bukan juga begini. Di bawahnya ya. Bukan di sini kata jenggot. Jadi yang di bawah sini masih ada yang membolehkan. Sebagian sahabat seperti Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala beliau manasik haji atau umrah, tatkala beliau bertahallul, beliau cukur rambut beliau, menggundulkan janggut beliau, dan jenggot beliau juga beliau rapikan. Ini dalil bahwasanya sebagian ulama membolehkan. Ya, dan ini ma'ruf perkataan Syekh Albani rahimahullah, dan sebagian sahabat berbuat demikian. Namun dibantah oleh sebagian ulama yang lain yang menyatakan bahwasanya itu adalah ijtihad dari Ibnu Umar. Oleh karenanya jenggot Nabi dikenal panjang, jenggot bapaknya Umar bin Khattab juga dikenal apa? Panjang. Dan terbukti Ibnu Umar memotong jenggotnya tatkala manasik saja. Bukan setiap kali panjang beliau cukur, enggak. Seakan-akan beliau mengkiaskan dengan masalah mencukur rambut, akhirnya jenggot juga apa? Dirapikan. Ini menunjukkan ijtihad beliau. Intinya kalau di bawah ini masalah khilafiyah, tidak bisa kita ingkari karena ini masalah apa? Masalah khilafiyah. Namun kalau di bawah ini tidak boleh. Lihat perkataan Al-Ala'i, innal akhdha minal lahyi dunal qabdah. Mencukur jenggot di bawah dari genggaman tangan, artinya lebih sebelum genggaman tangan, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang Maghrib dan juga dilakukan oleh para bencong-bencong, lam yubihu ahadun, tidak seorang pun yang membolehkan. Wa akhdhu kulliha min fi'li yahudil Hind wa majusil a'ajim, dan mencukur habis jenggot ya, merupakan perbuatan orang-orang Yahudi India dan orang-orang Majusi, orang-orang yang a'ajim, ya. Orang-orang ajnabi yang tidak bisa berbahasa Arab. Ini perkataan Al-Ala'i bahwasanya kalau di bawah ini, kalau berarti mengisyaratkan bahwasanya kalau mencukur jenggot di bawah apa namanya? Lebih daripada genggaman, ini masalah khilafiyah, masih banyak yang bolehkan. Tapi kalau sebelum genggaman tangan, ini yang jadi tidak dibolehkan oleh seorang pun, kata beliau. Abu Hasan Al-Qattan Al-Maliki, sekarang dari ulama Malikiyah. Lihat semuanya menyebutkan ijma. Ulama Zahiriyah, ulama Hanabila, ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah. Wattafaqu ala anna halqal lihyati muthlatun la tajuz. Para ulama telah sepakat bahwasanya mencukur gundul habis jenggot tidak diperbolehkan.